Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya dumateng takmir masjid beserta jamaah khairul ummah, hadanallahu wa iyyakum majma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan sehingga kita alhamdulillah bisa sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita sembari menunggu datangnya isya. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini sebagai pengganti Ustadzuna Al-Fadhil Abu Rafi' Hafizullah karena ada uzur ya, mohon maaf dumateng jenengan sedaya tidak bisa hadir, sehingga malam ini insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita yang menggantikan, Pak. Jadi kalau biasanya mungkin membaca kitab Az-Zawazir ya, kitab dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i, maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang mungkin ringan saja, yang bisa kita amalkan tiap hari, yaitu insya Allah Subhanahu wa ta'ala tentang adab asy'ari. Adab asy'ari yaitu adab yang berhubungan dengan rambut. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua merasakan nikmat jika kita mempunyai rambut, tapi kadang kita tidak begitu bersyukur dengan adanya rambut kita. Padahal orang yang tidak punya rambut, Pak, berusaha untuk agar tumbuh rambutnya. Bahkan orang yang mungkin afwan ngapunten, orang yang budak itu sebenarnya iri dengan jenengan yang punya rambut yang lebat. Tapi kadang kita yang punya rambut, para jamaah, tidak mensyukurinya ya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya pada kesempatan yang mulia ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengurangi rasa hormat dumateng takmir, mohon maaf karena mungkin saya lebih muda dari takmir ya, berada di depan jenengan, mohon maaf sekiranya nanti apabila ada yang saya sampaikan salah, keliru, ya mohon diingatkan. Tapi sekiranya itu hal yang benar, maka mari kita amalkan. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua telah paham ya, bahwasannya seseorang itu tidak dilihat dari umur ya, tidak dilihat dari usia, tapi bagaimana isi yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Maka jika benar, meskipun dari anak kecil, dari orang yang lebih muda dari kita, wajib kita untuk menerima. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang di awal saya sebutkan, ketika kita mempunyai rambut, ini merupakan nikmat yang sungguh sangat luar biasa, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika anak kita yang kecil, yang rambutnya tumbuhnya lama, kita berdoa, Bapak, berdoa apa? Mudah-mudahan rambutnya ketel dan dawa ya, senang. Karena ketika melihat anak kecil yang belum tumbuh rambut ini, kayak kita itu kurang sempurna nikmat itu. Ada yang kurang karena berbeda dengan orang-orang lain. Tapi ketika sudah tumbuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita punya rambut, mari kita syukuri. Maka syariat Islam senantiasa memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan,
hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang itu bikin Allah ridho. Hatta sampai masalah rambut pun, ketika kita mengilmuinya dan mengamalkannya sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan bisa kita rasakan, akan bisa kita dapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan dosa pun akan bisa terhapus. Tentu jika tahu ilmunya. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ya ta'allaq bidzalika syar, berhubungan dengan masalah ini, seorang muslim hendaknya ketika mempunyai rambut ikramus syar, muliakan rambut itu. Loh, maksudnya gimana dimuliakan? Apa dipotong terus kita ambil terus kita kesah terus kita ambil kemudian kita jadikan apa? Disimpan di lemari terus, apa seperti itu? Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak. Maksud memuliakan di sini, mari kita jaga rambut kita. Karena ini nikmat, kita jaga rambut kita kebersihannya. Kita jaga rambut kita agar kita tidak dimarahin orang. Apa rambutnya gimbal? Karena di dalam Islam sendiri, orang yang acak-acakan rambutnya nggak terurus, nggak disukai oleh Nabi SAW. Makanya di sana para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syariat kita untuk apa? Misalkan menyucinya. Orang Jawa bilang ngeramasi, Pak. Dikeramasi. Ada yang asyik yang dicontohkan oleh Ummahatul Mukminin Aisyah. Dan mungkin saya kira jenengan dereng nate ngalamin iki. Tapi kalau sudah, alhamdulillah. Ngapunten. Kinten-kinten di antara jenengan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada enggak yang sekarang di sini ketika mandi yang ngeramasi istrinya? Angkat tangan. Ada? Enggak ada kan? Enggak pernah, Pak? Enggak pernah. Enggak pernah. Belum pernah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam hadis yang mulia yang disebutkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin bagi kita kok seperti ini ya. Tapi ini menunjukkan subhanallah begitu mesranya Rasulullah dan begitu perhatiannya Rasulullah dengan rambutnya. Sing ngramasi niku Aisyah, Pak. Coba kalau kita bayangkan orang istri kita ngeramasi rambut kita, ini menunjukkan apa? Cinta apa benci? Cintanya luar biasa, double cinta, cinta ya. Karena jarang-jarang orang itu ngeramasi suaminya. Dan ini yang ditunjukkan oleh Aisyah. Kita baca hadisnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Imam Muslim para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau menyebutkan ya, Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu ketika i'tikaf di masjid. Fa urajjiluhu, dan sayalah orang yang, kalau bahasa kita, yang ngeramasi rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Dan Nabi SAW ketika i'tikaf nggak masuk rumahnya, Pak. Lebih jelas lagi gini para jemaah. Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yukhriju ilayya ra'sahu minal masjid wa huwa mujawir fa aghsiluhu wa ana haid. Nabi SAW ketika dia i'tikaf, ketika dia ingin membasuh kepalanya, beliau nggak keluar dari masjid. Dia hanya mengeluarkan kepalanya dari masjid. Ya, karena kebetulan rumah Aisyah atau kamar Aisyah di samping masjid Rasulullah SAW, sehingga kepala Rasulullah dikeluarkan, ya, kemudian Aisyah yang ngeramasi Rasulullah SAW. Kata Aisyah, fa aghsiluhu, dan saya yang goyang kepala Rasulullah SAW. Wa ana haid, dan padahal waktu itu saya sedang haid. Makanya di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Muslim punya bab zawazu ghuslul haid ra'su jauziha,
bolehnya seorang istri yang haid ngeramasi bojonya. Bayangkan, subhanallah. Yang ketiga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kata Aisyah, kuntu, ya, Imam Muslim menyebutkan hadatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah, hadatsana Husain ibni Ali an Zaid an Mansur an Ibrahim an Aswad an Aisyah qalat kuntu aghsilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya orang yang menyiram kepala Rasulullah, alias yang ngeramasi Rasulullah, padahal waktu itu saya dalam keadaan apa? Haid. Ya kan? Subhanallah, begitu mesranya para jamaah. Sampai iktikaf saja, ya, Aisyah rela untuk apa, Pak? Ngeramasi suaminya. Kula jenengan nggih dereng nate ya. Subhanallah, berarti ini luar biasa, Pak. Contoh juga bahwasanya apa? Angsal. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam dan Rasulullah mandi bareng, Pak. Menunjukkan apa? Kemesraan Rasulullah dan istrinya Aisyah. Kula jenengan mboten to, wis dhewe-dhewe awis nang mari. Taib. Ini menunjukkan begitu romantisnya Rasulullah dan menunjukkan kepada kita bahwasanya ini loh akhlak Rasulullah kepada istrinya. Begitu pula inilah akhlak istri Rasulullah kepada Rasulullah. Sampai mandi saja luar biasa. Makanya tidak ada figur yang lebih mulia daripada siapa, Pak? Rasulullah dan istri-istrinya. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kenapa kok dimotivasi untuk mencuci rambut dan merapikan? Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, para jamaah, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Sinten mawon tiyang ingkang gada rambut, maka muliakanlah. Bentuk memuliakan ya dirapikan, Mbak, dikeramasi. Makanya para jamaah, kita sering membaca ayat apa itu? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya kan? Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Taib. Kata para ulama, bersuci di sini bisa bermakna dua. Bersuci dalam artian mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran hati dan menyucikan diri dari yang dohir. Menyucikan diri dengan yang dohir bisa karena najis, hadas, ya, termasuk juga hadas kecil atau hadas besar, atau juga dengan karena apa? Najis. Coba, kalau kita lihat dari hadas, ketika kita ingin suci dari hadas besar, apa yang kita lakukan, Pak? Mandi otomatis badan kita harus terkena badan semua, terkena air semua, termasuk apa, Pak? Rambut. Boleh nggak kena air? Nggak boleh. Taib. Itu hadas besar. Ketika hadas kecil, kita buang angin, kemudian kita keluar ke WC, buang air kecil. Apa yang kita lakukan? Ingin sholat? Wudhu. Kalau wudhu, apanya yang diusap juga kepalanya? Diusap, iya kan? Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu indahnya Islam memperhatikan rambut juga. Jangan sampai rambut seorang muslim tumbuh, afwan kalau orang Jawa bilang, kalau bisa jangan sampai tumon, Mbak, kuturun. Karena juga akan mengganggu dirinya dan mengganggu orang lain. Apalagi kalau seandainya ruwok-ruwok. Paham ruwok-ruwok para jamaah? Gimbal. Ruwos-ruwos kata orang Jawa. Contoh ini bisa kita lihat ketika orang-orang yang ada di lampu merah, siapapun namanya ya, ada yang lampu merah yang katanya anak-anak pang gitu loh, bagaimana rambutnya, Pak? Jenengan lihat gimana? Wapi irek gitu? Enggak kan? Apa yang terbesit dalam hati kita? Astagfirullah, ya, sampai seperti itu. Dan kejadian seperti ini nggak disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pernah ada sebuah kisah, ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih, Atha bin Yasar menceritakan, waktu itu Rasulullah SAW berada dalam masjid, Pak. Berada di dalam masjid. Kemudian datang seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan, jenggotnya acak-acakan. Apa? Ruas-ruas. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat kepada orang ini
agar disuruh membenahi rambut dan jenggot. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, loh kalau bahasa kita, gini ya bagus ini. Apa yang menghalangi kamu untuk datang kepadaku dalam keadaan yang ruwos-ruwos, acak-acakan seperti datangnya setan? Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad, amakana yajidu hadza ma yusakkinu bi sya'ra. Tidakkah orang ini bisa mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Kalau bahasa kita, kok iso datang dalam keadaan ruwok-ruwok ya? Kan ada alat untuk merapikan rambut. Jangan datang seperti setan sing ruwos-ruwos ya. Awut-awutan kata. Loh, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi disuruh memuliakan kita. Bentuk memuliakannya apa? Ya tadi itu. Apa diantaranya untuk mengeramasinya. Seandainya pun kita nggak berhadas besar para jemaah, coba kita rasakan. Antum sering pakai helm lah. Dapat seminggu kira-kira gimana rasanya rambut kita? Kuatel Pak ya. Bahkan kata orang Jawa, kata busie ya. Nah itu kan perlu diapakan? Dibersihkan. Coba kalau seandainya dipelihara terus sebulan, gimana rasanya? Dan gimana orang di samping kita? Saya nggak nyacat, wajahnya ganteng, iya, tampangnya oke, sayang, napa? Rambutnya, sayang rambutnya gimbal ya. Nah ini para jamaah. Tapi yang aneh, 1000 aneh ya. Banyak pemuda kaum muslimin mengidolakan orang-orang seperti itu, yang rambut nggak karu-karuan, rambut gimbal, nggak pernah disisir, jadikan apa Pak? Uswah, suri toladan. Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong, iya kan? Buktinya kenyataan banyak pemuda-pemudi kaum muslimin yang cinta seperti itu. Tapi bagi kita para jamaah ya janganlah, karena itu hal yang tidak baik. Itu ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama, bentuk memuliakannya. Yang kedua, mari kita muliakan dengan apa? At-tarajilu duna ifrat. Mari kita sisir rambut kita. Kita sisir rambut kita, meneladani Rasulullah dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Karena kita disuruh untuk apa Pak? Berpenampilan yang baik, memuliakan rambut. Coba kalau jangan nggak pernah sisir sama sekali, kayak tadi, ruwos. Tetapi juga jangan sampai keterlaluan, jangan ifrat, jangan berlebih-lebihan Pak. Orang laki-laki, ngapunten, sehari ngoconya 5 kali Pak. Masuk kamar mandi ngaca, suri. Pulang dari masjid ngaca, suri. Terus, kalau sering Mbak, sering ya, tidak disukai oleh Islam. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anit tarojuli illa ghibban. Beliau melarang ya sering menyisir kecuali hanya sesekali. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena ketika orang sibuk nyisiran Pak, lama-lama waktunya apa Pak? Habis di depan kaca. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu saya ingatkan juga, apalagi untuk para wanita, muliakanlah rambut Anda. Karena kata orang, di antara bentuk kesempurnaan wanita dengan apa Pak? Rambutnya. Maka jagalah, muliakanlah, termasuk tadi. Makanya salah seorang sahabat Nabi sangat senang kalau seandainya istrinya itu sering memuliakan rambut dan penampilannya. Maka jika dia pun sangat senang untuk berhias diri untuk menyenangkan suaminya. Kalau laki-laki untuk siapa? Untuk istrinya. Kalau jenengan para jamaah laki-laki pasti ingin penampilan istri Anda dalam keadaan wah. Karena ciri wanita yang solihah itu apa? Kalau dipandang menyenangkan. Pasti Anda senang kalau seandainya penampilannya seperti ini. Maka juga Anda harus berpikir, bagaimana saya harus menyenangkan istri saya. Ketika saya senang istri saya dandan untuk saya, maka pasti insya Allah istri saya pun senang kalau seandainya saya dandan untuknya. Kadang kan kita mboten, kita nuntut istri kita dandan terus. Dek sing dandan di ayu aku tak seneng dek. Tapi jenengan ruwok-ruwok. Jenengan gawes-gawes. Ya enggak tepat ya.
Nah inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya, berusahalah ketika menyisir rambut at-tayamun, ya, mendahulukan yang kanan. Afwan ngapunten, selama niki jenengan kalau sisir Pak ngawur napa punya ilmu Pak? Ngawur toh? Karena kan nggak diilmui ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nyuruh kepada kita sesuatu yang baik kanan dulu Pak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Kata Aisyah, Nabi itu sangat menyenangi memulai yang kanan dulu. Ketika kapan? Ketika misalkan dia memakai sandal, memakai sepatu, bersuci, bersisir, dan juga termasuk apa? Wa fi sya'ni kulli, dalam keadaan segala hal yang lain yang baik-baik. Subhanallah. Selama ini kita mboten lah pokoknya sisir ya beres Bang. Tapi dengan ngaji ini para jamaah, ini hadis Bukhari Muslim loh. Nabi itu menyenangi yang kanan dulu, berarti bismillah ya. Bismillah Pak. Kanan dulu Pak. Niru siapa? Rasul Thaib. Nyisir saja bisa dapat pahala Pak. Dengan adanya rambut kita bisa dapat pahala kalau punya ilmu. Dan niatkan niru Nabi. Wah, ngono kok dibahas. Kan ada orang seperti itu. Gitu aja kok dibahas. Thaib. Antum ketika melakukan sesuatu yang mubah, nggak ada niatan ibadah, nggak niru Nabi, ya nggak dapat apa-apa Pak. Makan kita ya warek tok, buang hajat kita ya sudah nggak senep saja, nyisir kita ya hanya rapi tok. Tapi kalau kita niatkan ibadah, kita niatkan niru Rasulullah, makan kita bisa berpahala, minum kita bisa berpahala, buang hajat kita bisa berpahala, nyisir rambut pun bisa berpahala. Tahu ya para jamaah. Jadi kanan dulu ya, baru yang kiri. Pokoknya nyisir lah. Jangan. Habis ngaji kita berusaha untuk berubah. Termasuk mencukur rambut. Pernah nggak jenengan para jamaah ketika datang ke Pak, potong rambut Pak, kanan dulu Pak, biar dapat pahala Pak. Pernah Pak? Pernah? Nggak pernah toh. Pokoknya Pak potong. Nah, apa yang terjadi? Ya sakarepe tukang potong toh. Mbosing buris sih, mbosing kiwos sih. Apa yang atas dulu? Enggak. Tapi coba kalau kita pesan, nah kita kan bayar Pak. Kita pesan, Pak mohon maaf ya, yang kanan dulu saja. Toib. Kalau ini kita niatkan niru dan mengamalkan hadis Nabi, pahala dan buatan potongan yang saya dapat pahala. Toib. Nah ini para jamaah. Padahal hanya potongan. Bagaimana? Jazakallah khair. Nah ini para jamaah. Jadi menyisir kita monggo berubah. Mulai nanti bisa diamalkan langsung. Pulang habis isya Pak, sunnah Nabi nyisir kanan dulu. Ya. Nanti ketika potong rambut, minta kepada tukang potongnya, Pak, yang kanan rumiin Pak. Iya, Nabi seperti itu menyuruh Pak. Lah kalau kita aja nggak ngamalkan siapa toh Pak? Baru sekarang aku mendengar. Oh, kemana saja jenengan ya? Sudah lama hadisnya ini, sudah dibukukan Bukhari Muslim Pak. Cuma kita belum pernah membaca atau mendengar hadis ini, seolah-olah padahal luar biasa. Seperti ini Rasulullah SAW. Lihat, jangankan sholat Pak, nyisir rambut disuruh yang motong rambut juga agar dapat pahala. Ini para jamaah. Taib. Yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat, berusahalah kita untuk meminyaki rambut kita. Kasih minyak Pak. Lebih-lebih ketika hari Jumat. Lebih-lebih ketika hari Jumat, datang ke sholat Jumat, jangan lupa pakai minyak rambut. Loh, iya, ada sunnahnya itu Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 910, sahabat Salman Al-Farisi menyebutkan, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah mandi seorang laki-laki di hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan dia bersuci
dengan sebaik-baik wudu yang dia lakukan. Wa yattahinu min duhnihi, dan dia memakai minyak rambut yang dia punya. Au yamassu min ta'ibin baitih, dan dia memakai minyak wangi yang dia punya, minyak rambut atau minyak pakaian maksudnya. Tsumma yakhruju, kemudian dia berangkat menuju masjid, Pak, untuk sholat Jumat. Ketika dia masuk masjid, fala yufarriqu baina itsnain, dia enggak memisahkan antara dua orang, enggak miyak-miyak orang, enggak melangkai orang. Tsumma yusolli ma kutibala, dan kemudian dia sholat di dalamnya. Tsumma yunsit idza takallama al-imam, dan ketika imam naik mimbar menyampaikan khutbah, dia diam. Menyemak, Pak, diam tapi juga enggak tidur. Ingat, diam tapi enggak tidur. Karena banyak saya beritahu, orang yang Jumatan banyak yang tidur, Pak. Banyak ya? Banyak. Padahal itu tidak disukai. Makanya ketika ayat idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, ketika Quran dibacakan, dengar, perhatikan agar kamu dapat rahmat. Apa kata Aisyah? Apa kata Mujahid? Ini perintah bagi orang yang mendengarkan khutbah agar memperhatikan apa yang diucapkan oleh imam. Ternyata jamaah banyak yang tidur. Ini penyakit tidur ketika hari Jumat dan imam ketika khutbah, itu penyakit, harus diperangi. Dan Nabi nggak suka, para sahabat pun nggak suka orang yang tidur ketika khotib berkhutbah. Lah manfaatnya apa, Pak, kalau semua tidur? Masa yang didakwai rumput-rumput yang bergoyang ya? Atau mungkin tembok masjid, kok semua tidur? Itulah. Baik. Ketika imam naik mimbar, dia diam. Kemudian apa? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'al ukhra. Maka dengan dia mengikuti sunnah-sunnah yang tadi, maka dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Dengan syarat apa tadi diantaranya? Mandi di rumah, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, jalan menuju masjid, nggak melangkai orang-orang. Ketika imam berkhutbah dia diam, akan bisa mengampuni dosa 1 minggu. Lah di sini ada penekanan apa para jamaah juga? Memakai minyak rambut. Nah, maka di antara bentuk memuliakan rambut kita, mari kita minyaki. Jangan ngapunten, orang Jawa bilang minyak jelantah ya. Ya sekali lagi yang agak wangi lah, Pak ya. Masa minyak jelantah buat minyak ya? Yang baik untuk rambut kita. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di antara kita sudah melakukannya. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di antara yang ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika kita semakin tambah umur para jamaah, apalagi ini Muharram ya, tahun baru Islam, maka insya Allah semakin bertambah ya umur kita dan semakin berubah anggota badan kita. Mungkin yang kulitnya sebelumnya kenceng, Pak, sekarang agak kendor. Pipinya yang mungkin dulu agak mulus, sekarang agak keriput. Rambut yang hitam juga mulai, Pak, tanda-tanda memutih. Maka di sanalah tumbuh uban. Maka bagaimana kita agar bisa mendapatkan pahala para jamaah? Baik. Allah menciptakan uban itu ada hikmah para jamaah. Ada hikmah. Karena uban bagian dari rambut, mari kita muliakan. Iya kan? Mari kita muliakan. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya ketika tumbuh uban itu menjadi pengingat bagi kita bahwasanya kita itu nggak akan abadi para jamaah. Kita mendekati ajal. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang cukup buatmu untuk berpikir? Dan kemudian kata Allah bagi yang mau berpikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan. Apa an-nadhir di sini kata para ulama? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, maqalahu Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Qatadah, ai
An-nadhir huwa, nadhir di sini adalah apa? Uban. Uban itu tanda para jamaah, tanda. Dan biasanya uban ini muncul ketika usia kita sudah mulai berapa para jamaah? Ya itulah, di atas itu. Dan ingat, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Ingat kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa qalilum ma yazuzu dzalik, dan sedikit sekali orang yang melebihi itu, Pak. Berarti kalau kita misalkan 45, Mas, sebentar lagi ini. Jangan enak-enakan ya. Pengingat ini pengingat, uban itu. Pengingat para jamaah. Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan apa? Uban ketika sudah memutih. Itu sudah mendekati apa? Akhir kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua para jamaah, Allah memberikan uban kepada kita, maka syukurilah. Oh, kok syukur Ustaz? Iya. Kadang sebagian orang Pak, nggak merasa, nggak nikmat punya uban itu. Aku kok cepet tua ya. Gitu Pak ya. Jadi bilangnya seperti itu, seolah-olah dia itu nggak begitu mensyukuri adanya uban. Sehingga mereka pun berupaya apa Pak? Nggak merasa tenang, nggak nyaman dengan adanya uban. Ya, maka akhirnya timbul apa? Gengsi rek cabut aja wis. Subhanallah. Padahal dengan uban para jamaah itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Semakin banyak uban kita, sebenarnya semakin banyak apa? Cahaya nanti. Lah kalau seandainya kita cabuti semua gimana ya? Ya meskipun ulama khilaf apakah mencabut itu makruh apa haram, terlepas dari itu semua ya, ketika kita membiarkan itu lebih mulia para jamaah. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, hadis riwayat Imam disahihkan oleh Syekh Albani ya, Nabi mengatakan dari sahabat Abdul bin Umar, la tantifus syaibah, janganlah kalian mencabut uban. Para jamaah, ini memang ujian bagi orang yang punya uban. Katanya sih gatel ya, gatel katanya, semakin banyak semakin gatel. Tapi mari kita syukuri dengan gatel-gatel itu membawa kebaikan. Jangan sampai dicabut, jangan sampai dicabut. Kenapa? Ma min muslimin yusibu saibatan fil Islam, tidaklah seorang muslim tumbuh uban, satu saja uban ketika dia Islam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, melainkan dengan uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Subhanallah. Semua orang pasti nanti ketika hari kiamat menginginkan cahaya dari Allah. Dan di antara bentuk cahaya yang bisa kita jaga dengan ada di diri kita apa Pak? Kita biarkan uban kita akan bisa memberi cahaya. Yang ketiga, hikmah orang Islam beruban dan bentuk memuliakan rambut ya. Apa? Ingat, uban itu akan bisa mengangkat derajat kita dan bisa menggugurkan dosa kita Pak. Makanya saya bilang di awal tadi, syukuri kalau kita punya uban. Disyukuri Pak, karena dengan punya uban dosa kita akan rontok. Kok sakit? Ya, Nabi SAW pernah bersabda, la tantifus syaibah, jangan kalian cabut uban kalian, fa innahu nurul muslim, karena itu cahayanya seorang muslim. Ma min muslimin yusibu saibatan fil Islam, tidaklah seorang muslim mempunyai satu uban saja ketika dia Islam, illa kutiba lahu bi hasanah, akan ditulis baginya dengan satu uban itu satu kebaikan untuknya. Subhanallah. Tidak hanya itu kata Nabi, wa rufi'a biha darajah, akan diangkat pula derajatnya satu derajat. Au hutta annu biha khati'ah, dan digugurkan dengannya satu dosa. Subhanallah. Kira-kira dengan hadis ini, insya Allah orang yang nggak beruban Pak, ingin punya uban Pak. Iya, dengan satu uban bisa apa kata Rasul, bisa untuk cahaya di hari kiamat, ditulis satu kebaikan, diangkat satu derajat, dihapus satu dosa. Kalau 10 uban,
Kalau 20, kalau semuanya rambut kita beruban, Pak, Allahu Akbar. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Tapi sayang para jamaah, orang yang punya uban enggak mensyukuri nikmat punya uban. Ya, dicabut. Alasannya apa tadi? Gatel, Ustaz. Iya, tapi gatel membawa nikmat ini. Ya, gatel yang membawa kebaikan ini. Sabarlah, nggak mungkin selamanya gatel ya. Coba kita renungkan ini para jamaah. Insya Allah ini akan dinikmati, akan bisa kita yang punya uban. Alhamdulillah seperti itu nantinya ya. Tapi bagi orang yang nggak tahu hadis ini, seolah-olah waduh kata mati aku baliknya. Hanya itu saja yang dia harapkan. Padahal dengan satu uban ini akan bisa apa para jamaah? Cahaya untuknya, ditulis satu kebaikan untuknya, digugurkan satu dosa, diangkat derajatnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya uban ya senantiasa istiqomah menjaga, Pak, ya. Jangan sampai dicabut. Jangan sampai dicabut, ya. Itu bentuk memuliakan rambut kita. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya para jamaah, uban itu membawa wibawa. Apa wibawa, tambah tuwek wibawa, kata orang-orang ya. Ini kata Rasulullah, Pak. Biar orang persepsi berapa apa wis apa wibawa sing duwe-duwe akeh, sugih kok wibawa ya. Tek wantok iki ya gak wibawa iki. Ngene mboten? Baik. Kita renungkan perkataan ya, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad nomor hadis 1250. Qala Sa'id, Ibrahim awwalu man ikhtatanah. Nabi Ibrahim itu, Pak, orang yang pertama kali berkhitan. Ya, karena disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi Ibrahim itu berkhitan umur berapa, Pak? 80 tahun ya. Coba kalau jenengan umur 80 disuruh khitan gimana? Tapi karena beliau Nabiullah ya, sami'na wa ata'na, wis rela sudah. Enggak mikir-mikir dulu, pokoknya Allah yang menyuruh sudah. Padahal kalau logika kita, Pak, kalau umur 80 itu gimana keadaannya? Ya sudah. Baik. Wa awwalu man adzafah. Dan orang yang pertama kali begitu memuliakan tamu dan memberikan hidangan tamu. Dalam Islam ya sama, Pak. Makanya syariat yang dibawa oleh Nabi itu rata-rata juga dan banyak juga yang seperti diamalkan oleh Nabi Yuna Ibrahim. Karena Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Bentuk memuliakan diantaranya apa, Pak? Masa diajak ngomong terus? Ya keluarlah wedange keluar. Godorotine keluar ya. Itu memuliakan. Kemudian wa awwalu man qassas syarib. Dan orang yang pertama kali memendekkan kumis. Dalam Islam termasuk asrun minal fitrah, 10 perkara termasuk fitrah. Apa diantaranya, Pak? Kumis harus dipendekkan atau dipotong. Kemudian juga wa awwalu man syabah. Dan orang yang pertama kali beruban. Faqal, ya Rabbi, ma hadza? Ya Rabb, wahai Tuhanku, apa ini? Qala waqar, itu kewibawaan. Qal, ya Rabbi zidni waqaron. Kalau gitu ya Allah, tambahkan. Kalau gitu apa, Pak? Tambah wono aku. Karena itu kewibawaan di sisi Allah. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya orang yang punya uban itu semakin apa saya bilang tadi? Bersyukur. Jangan semakin apa? Menggerutu, menyesal, kayak seolah-olah wis nggak punya tempat di masyarakat ya, wis tuwek wis gak diajeni arek-arek dan seterusnya ya. Misalkan seperti itu. Makanya sampai Nabi juga menyebutkan para jamaah, inna min ajlillah ikrama di syaibal muslim. Inna min ajlillah ikrama di syaibatil muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh para ulama, sesungguhnya termasuk memuliakan Allah adalah
menghormati pemilik uban yang muslim. Kalau jenengan ingin termasuk bagian dari orang yang memuliakan Allah, Pak, muliakanlah orang yang punya uban. Jangan dihina, jangan diejek, dan jangan dibikin dia merana. Kan banyak dengan punya uban dia dibuat apa, Pak? Bahan tertawaan, bahan ejekan. Kasihan, Pak, dia nggak salah loh, nggak minta dia beruban kan, ya kan asli sendiri. Allah memberikan dia uban. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalaupun seandainya para jamaah kita ingin merubah uban, monggo. Tapi jangan sampai yang hitam. Ya. Kalau kita ingin merubah uban, monggo. Dibolehkan. Tapi jangan sampai yang pakai warna hitam. Para ulama juga pun yang ketika mereka itu membawakan bolehnya merubah uban, tapi mereka juga nggak merubah uban, dibiarkan saja nggak apa-apa. Termasuk ulama-ulama yang di Hijaz itu, di antara mauidhah mereka membolehkan, karena memang pembolehan ada. Seperti dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Jabir bin Abdullah mengatakan, utiya bi Abi Quhafa yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagama bayadhun. Waktu itu didatangkan Abu Quhafa, saat itu penaklukkan kota Mekah para jamaah. Rambut dan jenggotnya berwarna putih seperti kapas. Maka faqala Rasul, ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus sawad. Rubahlah warna itu, rubahlah jenggotmu dan rambutmu, tapi hindari warna hitam. Boleh. Tapi kalau seandainya dimurnikan putih, nggih monggo. Mungkin semakin kesan membawa apa tadi, Pak? Wibawa, monggo. Ya, karena biasanya orang yang tua itu dituakan, Pak, ya. Itu. Maka nggak masalah. Wallahu alam bisawab. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuliakan rambut, khususnya ketika masalah uban, maka sekali lagi banyaklah bersyukur jenengan ketika punya uban. Jangan banyak menggerutu ketika punya uban, karena itu kebaikan yang banyak untuk jenengan. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di antara memuliakan rambut kita adalah sisirlah ya dengan membelah rambut. Maksudnya jangan maksudnya nyisirnya gini, Pak, los. Kalau bisa ada kanan ada kiri, atau kalau bisa mungkin tengah-tengah dibiak, monggo. Jangan sampai los kayak ngapunten, kayak anak-anak yang rambutnya panjang terus dikuncit, kan ini ya, los itulah. Jadi kalau bisa ada yang kanan ada yang kiri, cara menyisirnya kayak tadi. Jadi Aisyah menceritakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya disuruh oleh Rasulullah untuk menyisir rambutnya. Oh, jadi sekarang Aisyah yang nyisir rambut. Kalau tadi yang ngapain, Pak? Ngeramasi. Pernah jenengan disisir istri jenengan, Pak? Pernah, alhamdulillah. Diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, iya, niru Aisyah dan niru Nabi, dan menunjukkan apa? Keromantisan. Aisyah ketika menyisir rambut Rasulullah SAW, ya, maka aku membelah di tengah. Kata orang sekarang katanya pihak tengah, ya, pihak tengah. Ya nggak apa-apa, asalkan niatnya niru siapa, Pak? Jangan niru orang-orang yang katanya potongan batok dan yang lain-lainnya dia. Jangan. Nirunya niru Rasulullah. Sehingga nyisirnya insya Allah pun dapat pahala. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, janganlah ketika kita potong rambut kita tadi potongan khoja. Khoja itu, Pak, pinggir dihabiskan, atas dibiarkan. Apa kalau orang tretes bilang? Ya, situlah. Nggak boleh itu, Pak. Khoja itu nggak boleh. Jadi potong rambut seperti itu nggak boleh. Dan ternyata sekarang tren. Kadang nggak seperti itu, Pak. Kadang biasa, tapi dibuat selingan kayak kaligrafi. Iya, ada ya. Allahul musta'an. Orang yang lihat saja, naudzubillah min dzalik. Apalagi orang beriman nggak pantas, Pak, ya. Tapi anaknya orang muslim. Anaknya orang muslim yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Apalagi banyak juga potongan niru orang-orang fajir,
para artis yang nggak punya ilmu agama. Oh, tren ini 2016 ini ditiru, Pak. Oh, 2016 bulan apa nih? Oktober ganti lagi, Pak. Makanya saya melihat para artis itu kayaknya tiap tahun berubah rambutnya ya. Bulan ini gini, besok itu emben gitu. Ya Allah. Ya kalau kita niru itu, ya insya Allah dapat baik apa buruk, Pak? Keburukan, nggak dapat pahala, nggak dapat kebaikan, dapat keburukan. Orang-orang jelek kok ditiru. Tapi kenyataan, ya, anak-anak kaum muslimin niru selebritis, niru artis, niru aktor, niru pemain bola, niru. Yang ditiru itu semua. Nggak pernah mengembalikan ini semua kepada Rasulullah SAW, ya. Kita lihat Rasulullah SAW, nggak pernah. Sehingga nggak heran kalau seandainya dilihat dari belakang kayak perempuan, dari depan, loh, kok brengosen? Rambutnya Pak? Dipanjangkan. Niru siapa? Oh, artis. Sebaliknya, dari belakang kayak laki-laki nih. Siapa ya? Dari depan, loh, kok perempuan? Iya, potongan cepat. Ini fitnah sekarang luar biasa. Ketika idola sudah berpindah kepada orang-orang yang bukan orang-orang yang soleh, apalagi bukan Rasulullah, ya seperti itulah akhirnya terjadi. Kita akhirnya bingung, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki kok punya apa? Perempuan kok gini, tapi potongnya dari belakang kok kayak perempuan. Allah musta'an. Dan itu semua dilaknat. Orang laki-laki menyerupai perempuan dilaknat, perempuan menyerupai laki-laki dilaknat. Kalau dilaknat ini masuk kategori apa, Pak? Dosa besar kan kalau dilaknat, karena kriteria dosa besar apa? Ada laknat, ada ancaman neraka, ya kan? Terus dipotong dengan had di dunia, itu dosa besar. Maka bukan hal yang remeh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, nah ini, kalau kita punya rambut dijanggut, dibiarkan, Pak. Ini bentuk memuliakan rambut. Kalau sekarang kan boten ya, kebalik ya. Yang banyak yang dibiarkan yang mana? Brengos. Padahal yang hadisnya nyuruh mana? Jenggot. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi mengatakan, jazus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Fi riwayah gusus syawarib wa akhful liha. Potonglah kumis, pendekkan kumis, dan biarkan jenggot. Selisilah orang-orang ya majus. Riwayat yang lain, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Adzan dulu apa terus? Baik, berarti karena Isya adzan dulu ya. Monggo muadzin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sebutkan di antara bentuk memuliakan rambut apabila rambut itu tumbuh misalkan di atas lihya kita, di atas bibir kita, termasuk alias napa nggih namine brengos, maka pendekkan. Maka itu perintah Nabi. Dan Nabi SAW telah memberikan ya petunjuk sampai kapan kita boleh memelihara hal tersebut. Dan bentuk petunjuk Nabi bagaimana atau kapan kita itu memotongnya atau memendekkannya, termasuk memotong kuku. Maka sahabat Anas bin Malik menceritakan para jamaah, ya, sahabat Anas mengatakan, kita lana fi qassis syarib wa taklimil atfar wa tanfil ibad wa halqil ana an la natruka akthar min arba'ina lailah. Kita itu diberi waktu, ya, dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, jangan sampai membiarkan kumis kita, ya, kemudian kuku kita, bulu ketiak kita, dan kemaluan kita, jangan sampai kita biarkan melebihi 40 hari. Jadi sebelum 40 hari kalau bisa itu dipendekkan semua. Kumis, ya, kuku, ya, bulu ketiak, ya,
afwan, bulu yang di sekitar kemaluan, iya, jangan sampai melebihi 40 hari. Ternyata ya, afwan, banyak juga kaum muslimin yang menyelisih ini. Terlebih ketika kita itu punya rambut yang di sini, Pak, kadang sampai angka punten kelihatan brewok ya. Padahal oleh Nabi jangan sampai melebihi 40 hari, disuruh apa? Menghilangkan. Dalam hadisnya yang baik itu memang kalau di ketiak disuruh ngapain, Pak? Dicabut, bukan dikerok kalau yang di ketiak. Tapi kalau yang di bawah itu disuruh apa? Memotong, bukan mencabut. Kalau mencabut gimana ya? Makanya syariat Islam luar biasa. Yang di sini disuruh mencabut. Tapi yang di bawah disuruh apa? Memendekkan. Nah, ini para jamaah, ini kan termasuk 10 sunnah, 10 fitrah yang diajarkan oleh Nabi. Di antaranya apa? Tadi kalau punya rambut di dagu dipanjangkan, kalau punya kumis dipendekkan, punya rambut di sini dihilangkan, yang di sini dipotong. Bentuk memuliakan kita dan rambut kita. Tapi berapa banyak kaum muslimin yang hal ini saja yang mungkin dianggap remeh, tidak dikerjakan. Nah, inilah para jamaah, ketika kita sudah paham sedikit banyak masalah ini, ya kita berusaha agar kita senantiasa dengan rambut kelek, ya afwan ketiak, bisa dapat pahala. Apa? Cabut, dipendekkan, jangan sampai 40 hari, dapat pahala. Yang di bawah juga, iya, termasuk juga kumis. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah paham bisa mengamalkan. Ya, yang belum, ya mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah bisa mengamalkan. Amin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hindari potongan rambut yang niru orang kafir. Ya, mungkin kalau jenengan pun sepuh-sepuh kan insyaallah mboten, Mbak, ya. Tapi anak-anak muda itu kan tadi saya bilang, yang menjadi uswah kita, uswah dia, suri teladan dia itu bukan Rasulullah, bukan orang-orang soleh, tapi siapa? Para artis. Taib. Di dalam Islam para jamaah, boleh memang orang laki-laki itu sesekali memanjangkan rambut, tapi nggak melebihi dari bahu. Nabi itu pernah, kana sya'ru Rasulillah fauqal wafra wa dunal jummah. Rambut Rasulullah itu pernah panjangnya melebihi kedua ujung telinga, tapi tidak sampai ke bahu. Mungkin ini yang jadikan dalil sebagian orang atau mungkin kelompok tertentu sehingga rambutnya panjang-panjang. Ya, pernah ada ya, panjang-panjang, tapi nggak melebihi bahu, ya. Tapi kalau sampai melebihi seperti wanita, ya masuk larangan tadi, laknat tadi. Tidak boleh seorang laki-laki menyerupai siapa, Pak? Wanita, termasuk dalam rambut, iya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan di pertemuan ini bisa manfaat untuk pribadi saya dan dengan semuanya. Dan tentu kita sambung ya pertemuan ini dengan tanya jawab. Bila ada yang bertanya kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Fenomena tentang banyaknya anak kecil yang berubah, apakah itu juga termasuk dalam yang Wallahu a'lam bishawab, saya belum tahu hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa mungkin pengaruh kulitnya, atau mungkin pengaruh sampunya, atau pengaruh mungkin yang lain sehingga mempengaruhi kesehatan apa? Rambut kulit. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang menerangkan seperti itu belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Justru yang sebaliknya ada riwayat di antara tanda-tanda kiamat apa? Orang tua berlagak muda. Nah, ada. Nanti di kitab Nihayatul Alam itu ada insyaallah. Jadi orangnya sudah tua, Pak, tapi gaya model cek pengen gaya banyak nggak sekarang? Banyak. Jadi nggak merasa ngapunten nggih, muhasabah diri. Aku ki wis tuwek, pantes nggak ngene. Wis mentuane pantes nggak? Makanya dia bilang, ketika orang sudah punya seperti itu, kan keinginan dia memberontak, Pak. Makanya dia akan berusaha apa? Berusaha sikapnya seperti saya pengen kayak arek nom. Jadi seolah-olah peringatan apa? Uban ini nggak ada. Padahal ini sebuah peringatan bagi dia. Awas, ini warning ini. Hati-hati. Nggak lama lagi antum akan berangkat gitu loh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain. J. Dua pertanyaan saya.
Satu dulu aja. Iya. Nggih. Bagaimana hukum memotong jenggot yang sedikit karena ingin memanjangkan, dengan niat itu ingin memanjangkan dan cepat panjang karena jenggotnya cuma 1 atau 2 gelintir. Wallahu a'lam bishawab. Niat yang baik itu mulia, Pak, tapi harus dengan cara yang baik juga. Niat saja yang baik itu nggak cukup, tapi caranya juga yang baik. Maka ketika kita oleh Allah diberi sedikit jenggot, syukurilah. Jangan, kata sebagian orang, terlalu menggebu-gebu mengejar yang seperti itu. Bisa jadi kalau antum dikasih jenggot yang tebal, antum nggak ngingu. Kan bisa jadi Allah Maha tahu dengan apa yang beliau kerjakan. Tapi justru antum ketika dikasih jenggot yang sedikit, antum istiqomah di atas petunjuk Nabi. Alhamdulillah. Kan nggak ada jaminan antum yang berewokan kemudian, waduh enak paling kalau berewokan terus sip paling. Siapa yang jamin? Coba kalau seandainya antum dikasih berewok misalkan, bisa jadi antum marah, wah apa ini sepertinya. Kan tidak seperti itu. Maka wallahu a'lam bishawab, apa yang ada ya syukuri. Dan janganlah dipendekkan. Para ulama itu hanya khilafnya boleh memendekkan itu bagaimana sih? Boleh memendekkan ketika melebihi 1 genggam ini saja yang khilaf. Yang lainnya biarkan sudah. Maka disuruh untuk membiarkan. Meskipun niatnya gembel yang lainnya, enggak, biarkan saja apa adanya lah. Kalau bahasa kita wis qanaah saja. Nerimo napa sing disukani Gusti Allah. Jangan mengharap yang lebih. Ya, takutnya tadi kita dikasih lebih antum malah nggak karu-karuan kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin lebih baik dibiarkan saja, apa yang ada disyukuri gitu loh. Dan tentu kita berdoa mau nggak boleh nggak apa-apa. Kalau sifatnya minta kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua. Iya, boleh sekarang kedua. Karena satu sudah ya. Satu sudah, yang kedua. Apakah sama mencukur dengan mencabut? Karena kalau mencabut, kalau uban tadi kan tidak penting. Kalau mencukur dengan mesin gimana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wallahu a'lam bishawab, memang nasnya itu mencabut, menghilangkan total. Tapi kalau mencukur fungsinya apa? Kalau seandainya mungkin untuk merapikan rambut nggak masalah, yang penting nggak meniatkan untuk apa? Menghilangkannya apa? Karena coba seandainya Afan, rambut antum di sini putih, misalkan ini hitam, antum potong ini yang putih dibiarkan, yang hitam dipendekkan, gimana potongannya? Ayo, lah hoak juga ya, hoak juga, gitu loh. Jadi wallahu a'lam bishawab, memang nasnya itu mencabut. Tapi kalau ada kepentingan untuk memotong, kan tujuannya memotong kan merapikan, memuliakan, maka insya Allah ya dipotong semua. Nggak mungkin yang sini dibiarkan panjang, yang sini hitam dipotong, kan gimana gitu loh. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau seperti itu tujuannya nggak masalah. Tapi kalau tujuannya membenci dengan adanya uban, nggak suka dengan adanya uban, bahkan nggak ridho dengan adanya uban, beda lagi, gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan tidak lah ya. Mudah-mudahan meskipun dengan memotong rambut itu tujuannya tetap mensyukuri dengan adanya rambut, cuma kita pendekkan tujuannya apa? Untuk rapi lah, supaya lebih kelihatan orang laki-laki gitu lah. Dan kalau bahasa orang tretes mungkin kelihatan napa nggih? Orang kalau dandan dipakai minyak wangi terus licin kan kelihatannya jantan Pak ya, bagus. Tapi kalau kayak tadi yang ruwak-ruwak itu gimana? Gitu lah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, jazakallahu khair. Untuk mulai, monggo. Nggih. Satu komunitas tadi jadi tren. Nggih. Jadi ciri khas mereka ada suatu pesantren itu rata-rata Panjangkan. Iya, iya. Jadi kalau hari Jumat itu kan sebagai itu disunahkan untuk mencuci rambut. Jadi kalau Jumat itu nggak dikeringkan dulu, jadi ya membasahi bajunya ini. Jadi ciri khas mereka. Mengingkari sunnah masuk mengikut sunnah ahli sunnah. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Orang yang bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, di antara konsekuensi dia adalah apa? Dia nggak beribadah kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Taib. Ketika seseorang mengaku cinta Rasul, bahkan mengaku hubun Nabi, cinta Nabi ya, tapi ketika amalannya, ibadahnya nggak mencontoh Nabi, hanya cinta bohong, hanya pengakuan,
Maka orang yang cinta itu, mana bukti? Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Datangkan buktimu, mana kalau antum memang benar-benar. Nah, taib. Beribadah ketika hari Jumat memang sunnahnya mandi, Pak. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi ketika hari Jumat itu ditekankan, bahkan riwayat lain diwajibkan atas setiap orang yang telah ikhtilam. Maka di sini ulama khilaf, mandi Jumat ini apakah wajib, apakah sunnah? Banyak ulama yang membawa kepada sunnah karena ada riwayat bahwasanya apa? Siapa orang yang wudhu ketika ke Jumat itu boleh, tapi ketika dia mandi itu lebih baik. Tapi kalau kita bisa, Pak, jangan sampai jenengan kalau Jumatan jangan sampai nggak mandi, jangan sampai nggak mandi. Karena banyak ulama yang menyuruh untuk mandi. Baik. Mandi ketika hari Jumat, ingat bukan hari Jumatnya, ketika dia mau ke sholat Jumat. Kadang orang memahami mandi hari Jumat sunnah. Sore, Pak, jam 4 sore mandi. Loh, kan hari Jumat sunnah. Iya. Tapi yang dimaksud Nabi itu, lihat rangkaian hadisnya. Siapa orang yang mandi di rumahnya, berwudu dengan wudu yang baik, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, berjalan, nggak melangkahi manusia, duduk ketika imam berkhutbah, mendengarkan khutbah Jumat, dihapus dosanya yang seminggu. Kapan ini mandinya? Ketika mau Jumatan. Sampai mandi jam 4, Pak, ya beda. Iya, satu. Berarti kalau kelompok tadi ketika pas mandi Jumat, Jumatan, Pak, sesuai sunnah, mandinya loh ya, mandinya, satu. Kedua, tentang masalah rambutnya, tidak. Karena Nabi memang pernah panjang, tapi nggak melebihi mana, Pak? Bahu. Taib. Kalau seandainya melebihi bahu, itu ciri khas siapa? Wanita. Berarti kalau seandainya laki-laki menyerupai wanita, boleh apa tidak boleh? Ini yang menyelisihi Nabi. Jadi ketika seorang laki-laki rambutnya panjang, maka otomatis orang yang dari belakang sudah memandang laki-laki perempuan, pasti perempuan, karena memang masyhurnya orang perempuan itu rambutnya panjang, Pak. Ya. Dan ketika laki-laki seperti itu berarti tasyabuh dengan apa? Perempuan. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan gitu. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, golongan, berarti dia perempuan. Haram padahal dia laki-laki. Maka dalam hal ini orang yang tadi itu menyelisih dalam hal itu. Ketiga, pakaiannya hitam-hitam. Taib. Nabi alaihi salatu wasallam ya tidak melarang pakaian hitam. Tapi ingat, sebaik-baik pakaian apa, Pak? Warna putih. Bahkan wakafinu mautakum, kafanilah mayit-mayit kalian dengan warna putih. Tapi ketika jadikan ciri khas seolah-olah itu sunnah Nabi, pokoknya itu Jumatan hitam dok misalnya, ya beda kan gitu. Maka padahal tidak ada larangan warna apapun monggo, tapi ketika jadi ciri khas hari tertentu, waktu tertentu, potongan tertentu dan seterusnya, ini yang perlu dalil. Ketika nggak ada dalil maka tidak boleh. Maka wallahu a'lam bishawab. Makanya kadang juga para jamaah, kelompok-kelompok pengajian yang punya aula-aula, padepokan itu kan ada aneh-aneh memang ya, baik dari penampilan dan juga amal-amalannya juga agak aneh. Istilahnya banyak menyelisihi keumuman kaum muslimin. Kalau kaum muslimin rata-rata pengajiannya, ceramahnya di masjid, Pak, ngeramaikan masjid, ngeramaikan sholat jamaah. Tapi sebagian tempat enggak ya. Makanya kadang di ketika kelompok ini dibawa oleh gurunya atau kepada mursidnya yang jauh dari Islam, nggak terasa, karena biasanya sudah empati dengan fanatik dengan seorang guru, sehingga yang dilihat gurunya saja, nggak memperlihatkan atau nggak membandingkan dengan bagaimana datangnya kebenaran yang lain alias dari Quran dan Sunnah, gitulah. Maka wallahu a'lam bishawab. Dengan pertanyaannya dengan tadi mungkin satu sesuai dengan sunnah ya, yang satunya tidak karena menyelisih sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ji. Orang? Gimana? Berubah. Dengan keimanan dan ketakwaannya dia ditakdirkan masuk surga, nanti kewibawaannya insya Allah. Taib.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya, sekarang fenomena orang baik nggak ada ubannya, gimana ini? Rasulullah SAW itu berapa ubannya, Pak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Uban Rasulullah berapa? Ada yang tahu? Nggak lebih 20, Pak. Sedikit berarti kan? Berarti Nabi nggak punya nggak punya wibawa yang banyak ya? Bukan itu ukurannya, Pak. Maksud di sini ya, di sini itu menunjukkan Allah itu menghargai ketika seorang hamba menjaga rambutnya, memulihkan rambutnya, dan termasuk menjaga uban. Bukan berarti orang yang nggak beruban itu nggak mulia. Bisa mulia dari sisi yang lain. Karena apa? Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling mulia siapa? Orang yang bertakwa. Dan bisa jadi para jamaah orang yang beruban banyak dengan orang yang biasa, justru malahan muliaan ini. Yang ini ubannya banyak tapi gerutu terus. Nggak pernah bersyukur, nggak pernah ridho apa gitu ya. Ya ini sebenarnya ingin punya uban karena kemuliaannya banyak. Tapi ketika Allah memberikan nggak punya uban, kita qanaah saja. Allah pasti memberi yang terbaik untuk saya. Ingat, bukan berarti kita yang nggak punya uban nggak punya kemuliaan loh. Punya, tapi bukan dari sisi yang lain. Di sisi yang lain mungkin Allah punya hikmah yang lain untuk diri kita ya. Karena rahasia Allah kan kita tidak tahu. Gitu loh. Jadi orang yang nggak punya uban sampai mungkin meninggal pun nggak punya uban, maka bisa jadi kemuliaan dari sisi yang lain. Mungkin dia itu sholatnya yang hebat daripada yang punya uban yang nggak pernah sholat. Mungkin puasanya lebih hebat daripada yang punya uban tapi malas sholatnya dan seterusnya gitu loh. Jadi wallahu a'lam bishawab, bukan berarti kita di sini merendahkan orang yang nggak punya uban. Tetap mulia, mungkin kemuliaan dari sisi-sisi yang lain. Karena Allah juga kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak melihat rupa kalian dan tampang kalian, ganteng elek, ayu, pesek, bangir ya, enggak. Yang dilihat apa? Qulubikum, hati-hati kalian gimana? Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Maka bisa jadi para jamaah orang yang nggak punya uban lebih mulia daripada yang punya uban. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nggih. Jazakallahu khair. Matur nuwun. Ada yang bagiannya 2 rakaat, ada yang 2 rakaat salam, kemudian 4 rakaat. Itu yang lebih disunahkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik para ulama tafsirnya bagaimana? Kita niru Nabi. Kalau Nabi sholat ba'diyah Jumat di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Kita lakukan itu. Ba'diyah Jumat kan? Ketika jenengan sholat ba'diyah Jumat di masjid, monggo 4 rakaat, karena Nabi melakukan 4 rakaat. Tapi kalau seandainya 2 saja, monggo. Tapi kalau Nabi sholat ba'diyah Jumat di rumah berapa? 2 rakaat, nggak 4, 2. Maka ini kata para ulama, ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita lakukan di masjid, monggo seperti Nabi 4 rakaat. Tapi kalau di rumah 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Benar kata jenengan, sama ada dalilnya. Ya. Tapi kalau jenengan pilih yang misalkan 2 saja wis, soalnya cukup ya sudah, nggak apa-apa. 2 di masjid nggak masalah. Tapi ya saya beri nasihat. Sebagaimana Nabi alaihissalatu menasihatkan, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum, fa inna afdhala sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah." Hadis Muslim. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik salatnya seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Maka kalau jenengan bisa salat di rumah, maka itu insya Allah lebih baik daripada di masjid. Bukan kita melarang sholat di masjid sunnah, Pak, enggak. Tetap boleh, cuma yang lebih baik di mana? Di rumah. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup. Ibu-ibu ada? Ada yang bertanya? Betul nggih? Betul? Betul yang beda nggih. Hidung kok nggih. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi selingan ya. Kita azawazir. Kalau biasanya bahas yang keren-keren ya, dosa-dosa besar ya. Kita bahas yang biasa-biasa saja ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan manfaat untuk pribadi saya dan untuk jenengan semuanya. Sekali lagi, yang benar semua dari Allah para jamaah.
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah, yang keliru murni dari saya yang bodoh dan dari godaan setan ya, dan saya istighfar kepada Allah dan saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kiranya ada kata-kata saya yang kasar atau mungkin yang lainnya yang tidak mengenakan jenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab.